Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad, faja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin, qudwatina fid da'wah wal irsyad, wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wah wal irsyad, fafazu fid dunya wal ma'ad. Direktur Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Barigo yang kami muliakan dan hormati, para al-mukarramun, hadirin wal hadirat, para asatid yang diberi kesempatan bersama pada malam hari ini. Insya Allah bersama Andre Guruta kita akan melanjutkan kajian kitab kita, Tafsir Mabasaugi insya Allah. Oleh karenanya, mari kita memberikan kesempatan kepada Andre Guruta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an, fatafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Mata bisa, nggak bisa. Ya. Tapi pong, termit ki suara tak? Baik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. وبارك عظم الخيرات والأنوار والبركات. ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب. كتاب تفسير التصوفي. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك، وأسرارنا بأنوار مشاهدتك، وعقولنا بأنوار التفكر والفهم، ونفوسنا بأنوار التزكية، وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة، وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بجودك وطاعتك يا أكرم. Kita teruskan pada malam ini kita berada pada kumpulan terakhir ayat-ayat dari surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min zikraha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Kita akan selesai judulnya yaitu Majmu'ah minal ayat min hadhihi surah. Judulnya Atuotuong Illinois, Atuotuong Cinampe. Jadi judulnya itu kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang simpel, singkat, sementara.
Itu judulnya. Kita akan lihat terjemahannya dulu. Bicara ujinya, betuannya. Makutanai kafire eriko Muhammad. Betuan yas'alunaka ya anis saati ayyana mursaha. Yas'alunaka makutanai kafire. Wawak kafire. Jamak yas'alunaka. Riko Muhammad ripassalanna akamakan linoe upanna madupa ayyana mursaha ya upanna madupa ya. Oke. Fima anta min zikraha. Fima anta min zikraha. Magi naiko rampe. Magi naiko rampe wattunnar itu. Jadi maksudnya bima anta min zikra. Magi naiko rampe wattunnar itu. Ya, seakan-akan pakutana pertanyaan lil inkar. Maka tu si murampe. Aku kata naiko tajang ipape balinda pole di Allah Ta'ala. Itu maksudnya itu. Fima anta min zikra. Okko miripuamu ripalesu atentuang wetunar itu. Dan hanya kepada Tuhan, Allah dikembalikan ketentuan kapan terjadinya. Karena tania iko Muhammad ya siti naja rampe yero ayyana mursaha panna kama linoye ya. Jadi tania Nabi kita sepatutnya yang menjawab. Ya, ini maksud fima anta min zikraha ila rabbika muntaha. Jadi maksudnya ini persoalan hari akhirat itu, hari kiamat itu ditentukan oleh Allah. Ya, bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mau dipahamkan kepada kita. Jadi tidak perlu mencari. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang kan banyak sekali berita-berita sudah dekat hari kiamat. Tinggal beberapa tahun. Malah ada mengatakan 2-3 tahun lagi macam-macamnya. Jadi di sini mengingatkan kepada kita tentang as-sa'ah ini, bahwa hari itu bukan Nabi Muhammad yang mengetahuinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila rabbika muntaha. Ini bukan bermakna teguran kepada Nabi Muhammad, tapi ini peringatan kepada kita semua. Ya, kita semua. Jadi supaya kita ini umat manusia ini tidak perlu mencari. Karena Nabi sudah menjelaskan bahwa yang mengetahui itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan tugasnya Nabi Muhammad untuk memberitakan ya upan nama du payero agar sendaro akan makan linoi. Itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu. Innama anta munziru man yahsyaha. Tugas Nabi Muhammad itu ialah berbicara majepu iko ya iko Muhammad mau pakai kemi mitau engir itu. Jadi tugas Nabi Muhammad hanya mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir dan ada namanya hari kiamat. Ya. Itu maksudnya innama anta Muhammad munziru, ya, memberikan ingatan ya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang takut kepada hari kiamat itu. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duha. Samannai menanro riyasonaitana asokiyamae de na onro rilino sangadinna siarawemmi yarega sielemi. Ya, ini pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kejadian hari kiamat itu ya, orang-orang pada waktu itu merasakan seakan-akan hidupnya di dunia ini sebentar sekali. Ya. Di sini dikatakan samannai siarawemi. Ya, siarawemi itu maknanya ya hanya di sore hari saja beberapa jam ataupun sielemi. Ya, maksudnya itu bahwa orang-orang yang mendapatkan hari kiamat nanti akan merasakan bahwa hidupnya di dunia ini sangat simpel, sangat ringkas. Memberitahukan bahwa kita ini hidup di dunia ini sebenarnya tidak lama. Ya, mungkin kalau kita ini merasakan kan, ya, yang 40 tahun, yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, cukup lama juga lah. Ya. Tapi sebenarnya itu kalau dibanding dengan ya hari kiamat, ya samanna siarawemi, yarga sielemi. Ya, ini mengingatkan kepada umat manusia bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sangat ringkas ya. Jadi dalam ayat yang kita baca ini yaitu peringatan ya, peringatan bahwa ya hari kiamat itu mesti terjadi. Dan hari kiamat itu bukan urusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu hanya sebagai yang memperingatkan tentang ya, hari kiamat itu. Jadi dia memperingatkan bahwa akan datang, akan ada hari kiamat. Kemudian seterusnya yang terakhir, bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara. Ya, bukan kehidupan yang lama, tetapi kehidupan yang singkat. Dibaca sih tafsirnya ya.
dalam bahasa Bugis tafsirena, ya, artinya penjelasannya. Napakua asaka nakapere rieso atau kongenge malewa nautanai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, malewa, ya, sering hal ini dipertanyakan kepada Rasulullah. Tentu yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini susah untuk mempercayai, ya, hari kebangkitan itu, hari kiamat itu. Ya, mereka hanya percaya manusia ini hanya hidup di dunia. Ya, setelah itu sudah tidak ada lagi kehidupan. Ya, jadi mereka itulah keyakinan orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad. Ya. Nagau mengelek-kelek, ya. Jadi dia seakan-akan mengejek, menghina, ya, ripasalan nasokiyamai. Dan mereka seakan-akan tidak percaya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat, ya, suasana umat manusia sekarang ini, ya, saya kira masih berterusan ini. Ya, seakan-akan mereka itu tidak terlalu percaya. Yang kita sedih kalau mereka juga di kalangan umat Islam, ya, tetapi mereka tidak pernah lagi berbicara tentang, ya, hari kiamat ataupun hari akhirat. Yang selalu dipermasalahkan adalah kehidupan dunia saja. Ya. Nah, itu kita rasakanlah, ya, zaman kita sekarang ini. Ya kepaha biasa inailauri nabita. Nah, jadi biasa mereka minta kepada Rasulullah nari pasigaki madupa. Nah, jadi nari pasigaki na madupa yero. Seakan-akan karena mereka tidak percaya, terkadang main-main kepada Rasulullah. Ya. Kenapa tidak lagi terjadi hari kiamat? Ya. Nah, jadi itulah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, fima anta min zikraha. Kasih tahu mereka bahwa itu bukan urusan saya. Ya. Yang punya kuasa itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq. Ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin bain. Ini seakan-akan penjelasan dari ayat yang terkait dengan hari kiamat yang dijelaskan di dalam ayat-ayat tadi. Jadi ini merupakan penjelasannya, tafsirnya. Ya. Nailawi wawang temat tepuriengi oso kiamai. Ya kapire kuamengi nari pagatiri madupa. Ya yasta'jiluna. Yasta'jiluna itu artinya yasta'jilu biha alladzina la yu'minuna biha. Ya, orang-orang yang tidak percaya dengan, ya, hari kiamat itu, mereka yasta'jil. Ya, mereka minta dipercepat. Ya, itu tandanya
mereka main-main, mereka tidak percaya. Ya, nah, supaya ripagatiri madupa. Nah, ya to si hatau matepoe. Ya, temaka nae tahu nakuritu. Ya, jadi ini merupakan satu penjelasan bahwa untuk membedakan orang yang percaya dan yang tidak percaya, kalau kita bicara tentang hari kemudian, maka orang-orang yang tidak percaya ini minta dipercepat. Ya, sementara orang beriman, ya, mereka sangat takut kalau disebutkan dengan hari akhirat itu. Ya, mereka sangat takut. Artinya dalam hati itu muncul rasa khauf, ya, takut, ya, dengan terjadinya hari kiamat itu. Nah, jadi di sini diperjelaskan nasaba natentuaninna wimajepunna tau pangewengi sokiamae engkai rilalena akusang mabelai. Ya, karena kita ini orang yang yang beriman ini, kalau kita mendengarkan ada orang yang tak percaya, nah, itu langsung kita bisa pahami bahwa mereka berada dalam kesesatan yang sangat mendalam. Nah, jadi kalau kita lihat ada orang main-main bicara tentang hari kiamat, seakan-akan tidak ada rasa takutnya. Nah, maknanya mereka ini adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Fi dhalalin mubin. Yaro wawang temata periengi sokiamae malewa nakutanang riko Muhammad upan nama duba. Ini kembali kepada ayat tadi. Ya salunaka anissaati ayyana mursaha. Nah, ya salunaka malewa nakutanang. Toli nakutanang ya rosi kira-kira macule-cule. Yang katong gah upanna ya yang upanna boleh. Nah, maka dia Andre Guru dapat tafsirewe angkai arak Quraisy mapat dua ya. Al-musyrikuna ya mengkalingai biritanna sokiamae andrenge sifat-sifat nakor itu. Ya. Mapata selenge andrenge mapata kini-kini seperti yang disebutkan pada ayat-ayat yang lalu. Ya. Yang menakutkan, yang menggelisahkan, nenia mapak betawe kangkana pada nailawi rinabita sallallahu alaihi wasallam nautanaiwi wattunna. Ya, jadi aku tanangi wattunna. Ya, fima anta min zikra. Agana turunna ayaye fima anta min zikra. Jadi sahabat turun ayaye karena 2-3 orang-orang musyrik datang kepada Nabi mempersoalkan hari kiamat itu dan mempertanyakan waktu berlakunya. Ya, waktu berlakunya apa? Hari kiamat itu kapan? Ya, jadi langsung ditegur. Ya, bukan teguran kepada Rasulullah, teguran kepada mereka. Fima anta min zikra. Bukan kamu Muhammad yang akan menentukan hari itu. Ya. Naripuadanna Nabi sallallahu alaihi wasallam makada iyaro isengenna ya. Apoleanna as-sokiyamae taniyai urusanmu Muhammad. Bukan urusan Nabi kita. Nah, dekna perlu
muap biritan rimenan. Ya, nggak usah terlalu gelisah mau menjawab itu. Nasaba iya ro gau saya anu malindrung anu gaib malindrung iya natung kriye Allah Ta'ala isenenda. Ini hanya Allah yang mengetahui. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Jadi ini juga merupakan nasihat kepada kita hari ini. Ya, nggak usah terlalu gairah. Ya, mencari sudah dekat hari kiamat. Ya, kita harus waspada sudah dekat. Yang macam-macam. Tanda-tandanya sudah ini macam-macam yang kita lihat di YouTube itu. Ya, jadi kita umat Islam patutnya jangan terperdaya dengan propaganda seperti itu karena kita sudah jelas dalam Al-Quran ima anta min zikra, itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita uruskan itu. Yang perlu kita uruskan ialah bagaimana kita selalu mempersiapkan diri ya menghadapi hari kiamat itu, menghadapi hari kemudian. Artinya memperbanyak bekal untuk itu, memperbanyak amal soleh. Ya, itu yang patut, bukan mencari ya kapan waktunya. Ya, isengenna adupanna requero wetue ripale sumani lauri rikuamu. Artinya wallahu a'lam. Tidak perlu kita mencari. Nasabak puang ngeme matung keriwi isengenna wetu apolengenar itu. Jadi kalau kita lihat ayat ini cukup memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita tidak perlu mencari itu. Ya. Jadi kita jangan terperdaya dengan di ayat sekarang ini macam-macam orang buat. Ya. Dan yang susahnya mereka terkadang mengasaskan kepada nas-nas ya dari Al-Quran pun atau dari hadis. Jadi seakan-akan mengelabui kita padahal Al-Quran sudah tegas bahwa itu tidak perlu kita cari. Itu tidak perlu kita jadikan sebagai sebagai peringatan. Yang perlu menjadi peringatan bahwa itu akan terjadi. Kapan? Wallahu a'lam. Itu yang paling selamat. Ya, itu yang paling selamat. Ya, tapi susah juga. Ada orang suka juga dikirim mencari. Kalau ada orang yang mengatakan sudah ada. Ya, dengan matematik lah, dengan ilmu bisa menentukan dengan tanda-tanda dan sebagainya yang dia dapatkan. Ya, dia simbolkan sendiri, padahal itu semua tidak berasas ya dalam ajaran agama kita. Kita yakin bukan Nabi Muhammad tugasnya untuk meyakinkan kita bahwa kapan terjadinya hari kemudian. Nabi Muhammad bertugas hanya mengingatkan kita bahwa akan datang pasti terjadi kiamat. Tapi kapan waktunya? Bila terjadinya, wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Tidak perlu kita mencarinya. Ya. Ini saya sebut karena sekarang ini banyak sekali artinya hal-hal yang sepatutnya tidak disebutkan di dalam pembicaraan ya orang-orang kita katakan berdakwah ataupun ingin menyadarkan kepada umat Islam ya, tetapi bertentangan dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim. Majepu si tengok-tengokna iko Muhammad mapati kemu. Ya, ingat termasuk pendakwah kita sekarang ini. Ya, artinya orang-orang yang berdakwah ya, tidak perlu memberi gambaran bahwa hari kiamat sudah dekat. Ya, hari kiamat begini, tahun kesekian dan sebagainya, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kita hanya mengingatkan
Mapati supaya berhati-hati. Ya, jangan sampai hari kiamat nanti datang kita tidak punya perbekalan atau kita mati, ya maka yang perlu dipersiapkan adalah amal soleh, ya tentu keimanan dengan amal soleh. Upakaingai tau mailoe mata periwi asokiamae, ya deto murisuro mapaisengi watunda. Nah, jadi ini yang perlu sekali kita pahami, kita yakini. Kita umat Islam, umat beriman ini tidak perlu mencari ya kapan terjadinya kiamat, termasuk kapan kita mati, tidak perlu itu. Ya, tidak perlu sehingga cari ilmu-ilmu yang terkait dengan tanda-tanda kematian, tidak perlu. Ya. Kalaupun ada disebar-sebarkan, ya itu sekedar ilmu sajalah. Ya, tapi bukanlah sesuatu yang pasti yang dilakukan. Ya. Kita umat Islam hanya mempersiapkan diri. Tomatike kita harus waspada. Mudah-mudahan kita nanti sampai di hari akhirat ya mendapatkan jalan yang lurus. Diampuni dosa kita, diterima segala amal ibadah kita. Itu yang kita harapkan, mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Samannai nasadding wawa kapire temada periengi aso atau pongenge riwattu naitana riwattu naitana madupa. Ya. Artinya melok senai betulnya dia ingin sekali mengetahui kapan. Ya. Nasan ni alena de nang karyon rong rilino. Ya, sangadina siare are mi. Yare ga siele mi. Siarawemi ya. Siarawemi. Yare ga siele mi. Napakua asinam pekena nareko rapasi banding si bawa atu tuonna ri pautama ranna ranaka regao engkana marada. Jadi ini peringatan ya. Tapi peringatan yang paling kita bisa rasakan ini yang terkait dengan keadaan hari kita ini itulah tadi. Nah, jadi kepastian kapan terjadinya hari kiamat itu adalah semata-mata ilmu Allah. Ya, Nabi pun tidak dibenarkan membahasnya. Ya, jadi orang-orang yang bergelut di bidang dakwah ataupun di bidang memasyarakatkan Islam ini ya harus tahu itu. Ya, jangan mencari ilmu-ilmu yang tidak ya berasas atau bertentangan dengan apa yang diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, termasuk apa yang kita bacakan tadi. Nah, saya kira kita sudah habiskan surat Az-Zariyat ya. Ini surat Abasa. Ya. Jadi nampaknya An-Nazi'at ini tidak terlalu jauh dengan An-Naba, yaitu terkait dengan hari sesudah kehidupan kita di dunia ini, yaitu hari kiamat atau yaumul akhir. Ya. Yaumul akhir. Jadi mudah-mudahan ya kita lebih meyakini, karena tujuannya itu kan lebih meyakini. Kita baca ayat itu, ya kita yakini itu adalah kalamullah yang menyampaikan kepada kita perkara-perkara yang terkait ya dengan hari kemudian atau hari kebangkitan,
dan apa-apa yang patut menjadi keyakinan kita. Nah, supaya kita tidak terpeleset ya di dalam ya memahami ketentuan-ketentuan hari kiamat itu seperti mana yang digambarkan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Iya, Bung. Alhamdulillah. Terima kasih, Dr. Uta. Para hadirin hadirat sekalian, telah kita menyimak bersama Ya. pemaparan Dr. Uta dari kitab tafsir Imam Basaudi akan surat An-Nazi'at ayat 42 hingga 46, dimulai dari terjemahnya hingga tafsirnya dengan tema as-sa'ah, yakni hari kiamat. Ya. Selanjutnya kami dengan hormat mempersilahkan kepada para hadirin dan hadirat al-mukarramin sekalian, kiranya ada hal yang ingin didiskusikan tentang tema kajian kita pada malam hari ini atau yang terkait dengan hal tersebut. Dengan hormat disilahkan. Tafadhal. Sekali lagi kami mempersilahkan para hadirin. Saya mungkin yang memulai. Oke, Ustaz Ustaz Ridwan Iya. Idris, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tabe ini kan tadi terkait dengan hari kiamat gitu. Seringnya kita lihat di apalagi namanya di media sosial itu kan ada tanda-tanda seperti ini, ada tanda-tanda itu. Saya biasa kan ada hadisnya juga ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu dhaif atau seperti apa. Kemudian tadi kan jelas sekali di tafsirnya Andre Guruta itu tadi mengatakan bahwa itu ya itu bukan urusan kita, maksudnya marilah kita menanti dengan mungkin memperbaiki diri dan lain sebagainya itu. Ya. Tetapi kan ini share-share biasa itu kan apa itu mempengaruhi juga. Mempengaruhi dia bahwa memang ya ini ada apa seperti tumbuh di Arab Saudi sudah tumbuh Ya. apa padang pasir itu Padang menjadi pasir, ya. menjadi tumbuh apa seperti hutan sudah Ya, hijau ya. dan lain sebagainya. Sungai Nil menjadi mengering atau banyak itu. Ya, ya. Banyak itu Bang, dan atau ada perang katakanlah seperti yang sekarang mungkin perang kayak Yang di Palestina gitu. Nanti Palestina, katanya ya. kalau sudah menang itu berarti tanda-tanda dekat. Ya. Bagaimana kita menyikapi itu, maksudnya untuk kita ini menyikapi yang seperti itu. Tapi Bang, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Jadi sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja ya. Iya, Pak. Tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Kita umat Islam memang diajarkan di dalam ilmu tauhid, alamat, as-sa'ah. Dan itu memang disebutkan oleh Rasulullah ketika ditanya tentang mata sa'ah, kapan, ini hampir sama dengan ayat tadi nih, kapan terjadi hari kiamat. Maka di Rasulullah mengatakan as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Artinya malaikat Jibril lebih paham daripada yang saya yang ditanya. Artinya Nabi tidak menjawab itu. Kemudian
ditanya lagi tentang asyarat. Ya, ini hadis ya sahih. Asyarat, ya asyarat ini tanda-tanda. Ya, tanda-tanda itu ya disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan di situ ada, ya kita katakan ada 3 hal lah. Ya, yang pertama itu adalah apabila artinya seorang hamba saya ini melahirkan tuannya. Nah, ini tentu ya sudah lama, sekarang tidak ada lagi hamba saya ini. Ya, artinya sudah lama memang sudah terjadi itu. Ya, artinya dia dinikahi oleh orang biasa, orang merdeka, kemudian lahirlah tuannya. Nah, itu memang sudah ada. Nah, kemudian ya tatawaluna fil bunyan. Ya, artinya manusia ini sangat gairah, ya membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Ya, dan saya kira sekarang udah nampak kan, ya nampak. Nah, dari dulu lagi sebenarnya kalau kita lihat peradaban Islam itu jauh mendahului orang-orang yang bukan Islam sebenarnya. Ya, dia tahu lu nanti bunyan dengan mereka ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahwa orang-orang yang hina dina ini, artinya orang-orang yang bawah ini, ya, bisa beralih menjadi orang yang berkuasa. Ya, jadi semua ciri-ciri ini saya kira sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekarang ini. Ya, di zaman Nabi itu sudah, apalagi zaman sahabat, zaman Khulafa ar-Rasyidin. Ya, jadi memang sudah. Jadi tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada. Ya, itu ya yang disebutkan. Banyak lagi disebutkan dalam hadis tanda-tanda itu. Ya, tanda-tanda yang paling jelas ya datangnya Imam Mahdi, ya, datangnya Dajjal itu bersamaan, kemudian turun ya Nabi Isa diturunkan ya untuk menyatakan kebenaran ya umat Islam itu. Ya, banyak lagi di dalam hadis, tetapi ini sebenarnya adalah kalau kita kaitkan dengan akidah, ini semua adalah hadis-hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Maknanya hanya sekedar memberi peringatan kepada kita bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Ya, dan memang kita tahu bahwa Nabi didatangkan itu pada waktu kiamat sudah dekat. Sehingga Nabi dalam satu hadis kan yang mengatakan dia dengan hari kiamat itu ya macam ini, jadi tidak terlalu jauh. Ya, artinya kedatangan Nabi Muhammad itu min alamatis sa'ah, termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Ya, dekatnya hari kiamat. Apa artinya kaitannya saya sebutkan ini? Ini menunjukkan bahwa kita ini umat Islam. Ya, tidak perlu memberikan perhatian ke situ. Ya, yang perlu menjadi perhatian kita adalah mempersiapkan diri kehidupan setelah ya kita tinggalkan dunia ini, kita meninggal, dan kita mengarah kepada hari kiamat itu. Nah, dan malah di dalam hadis kan kita tidak diharapkan orang beriman ini bisa merasakan hari kiamat itu, karena hari kiamat itu hari petaka. Ya, artinya orang-orang yang Islam ini memang sudah didahulukan. Ya, tidak akan terjadi ya, selama masih ada umat Islam, selama masih ada yang membaca la ilaha illallah, selama itu tidak akan terjadi hari kiamat. Itu dalam hadis. Ya. Nah, jadi pemahaman kita di situ seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran tadi.
Kita hanya mengatakan bahwa hari kiamat sudah dekat. Oke. Ya, tapi dekatnya itu bagaimana? Kita tidak tahu, mungkin 1000 tahun lagi mungkin. Wallahu a'lam. Sebab Nabi sendiri sekarang sudah berapa sudah ya 1000 ya sekian tahun, 500 tahun umpamanya. Nah, sejak Nabi lahir, padahal waktu Nabi lahir itu ya, apa namanya itu sudah dekat. Ya, sudah dekat hari kiamat. Nah, jadi kalau kita lihat ke situ kan, ya, jadi kita sampai sekarang ini tidak boleh diganggu dengan ya ungkapan-ungkapan seperti tadi itu. Nah, itu tidak jelas itu bahwa kalau Saudi sudah beralih menjadi hutan, ya, maka di sini di sini kawasan kita di sini menjadi padang pasir, ya kembali begitu. Ya, nah, itu bukan tidak jelas. Yang jelas apa yang saya katakan tadi, yang ada di dalam hadis sahih, dan beberapa hadis. Tapi yang paling penting, kedatangan Nabi Muhammad itu menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Tidak ada nabi lagi sesudahnya. Itu sudah dekat. Tapi sampai sekarang sudah lebih 1500 tahun ini masih lagi ya tidak ada. Jadi kita umat Islam ya seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran tadi, ya, bahwa Nabi itu dianjurkan anta munziru man yaqtad, hanya memberikan peringatan, ya, hanya memberikan ingatan bahwa akan datang ya, hari kiamat itu. Tidak memastikan ya, kapan datangnya. Artinya tidak perlu ya kita mencari kapan datangnya. Itulah akidah yang benar. Nah, itulah akidah yang benar. Tidak perlu cari Imam Mahdi. Sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku Imam Mahdi. Ya, dari dulu lagi ada yang mengaku Nabi Isa, ya macam-macam kan. Ya, orang membodoh-bodoh itu. Ya, seperti Syiah umpamanya selalu ditunggu kedatangan Imam Mahdi karena itu adalah merupakan bagian daripada imamnya yang ke-12. Ya, jadi itu sebenarnya tidak terlalu bukan suatu keyakinan. Keyakinan kita yang paling pas, memang kita sudah dekat. Tidak ada lagi waktu yang begitu yang jelas. Nabi datang, maknanya kiamat. Ya, kiamat sudah dekat. Itu seperti saya dulu katakan, sebagian ahli tafsir menerjemahkan wal asri, demi asar, artinya demi kelahiran Nabi Muhammad, dunia itu sudah asar. Asar itu maknanya sudah dekat maghrib, sudah dekat kiamat. Jadi itu yang perlu kita pahami. Kita lebih selamat ya, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita jangan terpengaruh dengan ini. Bolehlah sebagai ilmu tidak apa-apa, ya, tapi jangan menjadi keyakinan. Jangan menjadikan kita ini akhirnya tidak mau lagi ya mencari rezeki, mencari kehidupan. Banyak juga hadis, walaupun jelas bahwa besok itu hari kiamat, tapi masih ada tumbuhan benih di tangan kita, ya tanam dulu, ya. Langsung tanam. Maknanya kita selalu diharapkan ya supaya ya, senantiasa beroptimis. Nah, masih panjang lagi waktunya. Ya, itu yang ada walaupun itu bukan hadis, tetapi statement yang sangat bermakna sebenarnya. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ya. Jadi kita beramal untuk kehidupan kita ini ya jangan dikaitkan dengan kematian. Ya. Nanti besok kita sudah mati nih, tidak usahlah, sudahlah, berhentilah kita di sawah, berhentilah kita mengajar. Ini udah dekat ini. Ya, apalagi terpengaruh dengan YouTube, tidak boleh nih. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu badan. Kalau kita beramal akhirat, maka kita tumpukan, kita banyakkan supaya ya kita seakan-akan sudah menunggu ya kematian. Tapi kita memperbanyakkan, kita ikhlas, kita
Tinggal lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu satu statement yang paling bagus. Ya, memang bukan hadis, tapi statement ulama yang memberikan dorongan kepada kita ya supaya kita senantiasa optimis dalam hidup ini. Tetapi jangan lupakan bahwa akan datang ada kita punya kematian, ya kiamah al-ula, ya sebelum datangnya kiamah al-kubra, nah yaitu pada hari kiamat nanti. Saya kira itu, jadi ayat yang kita baca ini cukup memberikan penegasan tentang keyakinan kita ya yang terkait dengan hari kiamat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, terima kasih Bang. Selanjutnya kami diberi kesempatan. Oh iya, tafadhal Ustaz Dr. Abdullah. Ya. Silakan di Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah. Ya. Betul. Bapak Prof yang saya hormati, mohon maaf saya di bandara, tapi saya menarik tadi ada jawab pertanyaan mungkin secara umum, Prof. Ya. Memang suaranya tertutup. Prof. Iya. Karena dulu waktu saya usia lahir tahun 72 di SD 78, air di sungai itu luar biasa membludak. Iya, meluap kemana-mana. Sekarang sudah tidak ada sungai itu, Prof. Berarti 30 tahun, anggaplah 50 tahun, 50 tahun kali kira-kira 100-500 tahun habis nanti ini. Tidak ada lagi kayu, Prof. Tidak ada lagi bahan alam, melainkan rata-rata orang sudah punya atap ini dari dari spandek dan seterusnya, sudah tidak menggunakan alam dan seterusnya. Kan itu minta petunjuk, Prof. Jangan-jangan ini kiamat ini kalau menurut itu aliran Mu'tazilah, ketika semua alam sudah tidak berfungsi lagi, itu kiamat. Tapi ada pertanyaan yang kedua, Prof. Ini kan proses rotasi planet-planet ini kan belum bergeserkan, Prof. Berarti agak lama-lama mungkin kiamat ini. Yang ketiga, Prof, tapi beribu maaf, karena saya baca itu memang Dajjal itu sudah tampil sejak berapa ratus tahun sejak adanya mata uang itu, katanya itu dolar, Prof, mirip Dajjal karena satu buta satu. Ya. Oke. Sore. Jadi itu saja, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Ya, saya kira ini sebenarnya yang saya paham ini adalah merupakan gejala-gejala yang biasa dipahami dalam masyarakat kita. Ya, dan saya kira ini tidak terlalu dikaitkan dengan dasar keyakinan atau akidah kita. Jadi hanya merupakan persepsi lah. Ya, persepsi bahwa kalau sudah tidak ada lagi peran fungsi daripada alam ini, maka itu menandakan ya hari kiamat. Ya, itu ya hanya mungkin sebagai persepsi. Ya, yang jelas akidah kita bahwa hari kiamat itu pasti ya datangnya. Ya. Dan kita katakan ya tidak lama, walaupun mungkin dari segi realnya ya masih bertahun-tahun lah. Ya bertahun-tahun. Ya, jadi enggak ya. Kemudian apa yang dikatakan tadi termasuk teori ya rotasi alam ini apa? Saya kira Imam Ghazali itu pernah saya sebutkan bahwa beliau mengeluarkan satu teori yang tidak dikembangkan oleh umat Islam, namanya Nadhariyatul Zuhul. Ya, bahwa matahari ini semakin hari semakin berkurang panasnya. Ya, semakin berkurang. Ya, kalaupun sekarang ini ada namanya El Nino apa segala itu hanya hanya pergeseran. Tapi pada hakikatnya matahari itu setiap saat itu akan ada ya perubahan, artinya tidak seterang di awalnya. Nah, artinya ada perubahan, termasuk bumi ini.
Ya, bumi ini juga yang sering gempa, gunung juga yang tadi katakan senantiasa beredar juga. Ya, terkadang dia mengeluarkan itunya. Itu tetap bahwa itu yang dikatakan oleh ahli falsafah itu, bahwa alam ini bergerak. Al-alamu mutaghayyirun. Ya, jadi alam ini tidak pernah statis. Ya, tapi ini bukan, tidak ada kaitan dengan kiamat, itu tidak ada. Ya, tidak ada kaitan. Yang jelas kiamat ini adalah hak ataupun itu kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan. Jadi kita tidak perlu bahwa alam ini akan bagaimana nanti kalau hari kiamat. Yang jelas hari kiamat itu bahwa kita ini sebagai manusia akan berpindah ya dari satu alam ke alam yang lain, ya, ke alamul akhirah, dari alamul barzah umpamanya. Ya, saya kira itu. Kemudian yang terkait dengan Dajjal, yang itu saya anggap sebagai persepsi juga lah. Ya, persepsi ya. Dajjal yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak itu. Ya, saya pernah mencari-cari itu hadisnya di dalam kitab-kitab hadis, ada lebih 80 hadis yang terkait dengan Dajjal itu. Itu enggak terkait ya, enggak terkait. Memang nanti setelah ya dekat ya hari kiamat ini akan datang Dajjal. Dan Dajjal ini merupakan fitnah yang sangat besar yang menimpa orang Islam, tetapi kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu dihantui. Oh, bagaimana kalau datang Dajjal? Tidak. Nah, itu hanya keyakinan kita, karena disebutkan di dalam banyak ya, hadis bahwa Dajjal akan datang. Nah, itu sebabnya itu yang saya katakan tadi, tidak perlu kita cari ya mana Dajjal, sudah datang ke Dajjal, ke Mahdi sudah datang ke Mahdi dan sebagainya. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang di alam ini itu peristiwa-peristiwa yang terkait dengan ulah manusia itu sendiri. Zohar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, artinya manusia yang melakukan itu. Ya, dan itu merupakan satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini ada peperangan. Ya, di mana-mana, bukan hanya di di Palestina, tapi di mana-mana kan. Ya. Cuma kita yang menjadi ingatan kita ya Palestina itulah, karena orang Islam di sana ya rasa dizalimi sebenarnya, dizalimi ya. Jadi itu yang padahal di tempat-tempat lain juga terjadi peperangan ya, seperti Rusia dengan itu sudah lama itu ya, sudah lama peperangannya. Dan yang kecil-kecil ini banyak sekali terjadi. Rohingya umat Islam itu jadi disuruh keluar dari negaranya ya, sehingga dia kasihan pergi kemana-mana, ke Indonesia, ke Malaysia, kemana-mana. Nah, ada tempat itu kan satu kejadian-kejadian, tapi itu semua sebenarnya kalau kita kembalikan ya itu ulah umat manusia itu sendiri. Itu adalah merupakan satu cobaan ya, kalau umat Islam, cobaan kepada umat Islam lah. Tapi tidak perlu kita kaitkan dengan ya hari kiamat itu. Ya, tidak perlu kita kaitkan ya. Artinya kita memang diberikan bimbingan oleh Rasulullah, malam yahtamma bi amril muslim walaisa minhum. Ya, kalau kita tidak ada sedikit perhatian kepada sesama Islam ini, maka ya seakan-akan kita menjauhkan diri dari umat Islam itu. Jadi kita perlu ada rasa simpati, rasa empati kepada ya, sesama Islam ya, walaupun sesuai dengan kemampuan yang kita ada. Ya, kita tidak boleh memaksakan juga. Tapi jangan dikaitkan dengan hari kiamat. Hari kiamat ini memang pasti datang. Ya, tapi tidak boleh menjadi ada motivasi untuk kita beramal ataupun menjadi hal yang menakutkan sehingga kita beramal. Tidak ya, itu hanya keyakinan kita dan kita kembalikan kepada Allah. Yasalunaka anis saati ayyana mursaha. Ya, jadi itu semua adalah
Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang dapat kita pahami dari persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Dr. Abdullah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Prof. Ya. Ya pun kasih pada Ustaz Dr. Abdullah dan Ustaz Dr. Ridwan Idris. Jika masih ada satu pertanyaan lagi, silahkan. Tapi bisa aku tambah. Oh iya, silakan Ustaz. Tapi Prof, saya menarik, saya pikir ini ada dua hal yang nanti akan konfirmasi saja Pong, menarik kurasa karena kalau diskusi dengan guru Teh ini saya sangat saya senang maksudnya. Oke. Tapi Pong, ini tadi terkait dengan kejadian alam itu. Saya pernah lihat di nonton di National Geographic. Oh, ternyata matahari itu setiap saat ya, setiap tahun sih ada ukuran, setiap tahun itu katanya berkurang energinya, dan itu hasil penelitian. Yang menurut saya hadis Rasulullah, kemudian ulama yang mengatakan bahwa ini memang bumi ini selalu berubah, itu benar. Artinya bahwa memang kiamat itu pasti. Dan berkurang. Artinya pada satu saat tertentu nanti, ini dari National Geographic saya lihat, saya nonton, itu energinya berkurang. Dan pada suatu saat akan hilang dengan sendirinya. Artinya mungkin disitulah kiamat. Tetapi dikatakan bahwa di situ masih berjuta-juta tahun lah, katakan gitu. Ukuran kita ya, ukuran kita. Ya, artinya memang bisa, ya jadi kiamat itu secara penelitian itu benar. Kemudian juga katanya bulan sebagai satelit bumi itu setiap tahun itu menjauh dari bumi. Itu setiap tahun katanya itu dua senti ya, berapa gitu. Ada ukurannya. Tapi kalau karena menjauh nanti itu kan mempengaruhi bumi, akan kalau semakin menjauh dan tidak ada lagi satelitnya bumi, artinya itu bumi akan hancur, artinya sudah tidak karuan lagi. Itu mempengaruhi air laut dan lain sebagainya. Dan dari situ saya bisa menyatakan bahwa memang betul, artinya kiamat itu pasti. Dan itu sudah dikonfirmasi katakanlah oleh ilmuwan kisan ya, ilmuwan umum gitu. Itu Prof. Terus yang kedua terkait dengan peperangan tadi. Saya ini mungkin saja Prof. Pong hanya sekedar mengonfirmasi. Saya biasa berpikir begini, bahwa ini kan perang di Palestina. Kalau perang Palestina melawan Israel kan selalu kita merasa tergugah bahwa ini dizalimi dan lain sebagainya. Ini kan masalah kemanusiaan. Tetapi ketika perang terjadi di negara-negara non-Muslim, itu kita umat Islam itu sepertinya tidak terlalu tergugah malah. Ketika Rusia menyerang Ukraina, itu kan kita merasa bahwa Rusia itu benar, padahal dia yang menyerang gitu maksudnya. Banyak kan dari kita kan seperti membela Rusia karena menyerang Ukraina, yang notabene Ukraina bukan negara Muslim. Tetapi ketika Israel menyerang Gaza atau Palestina, itu kita tergugah. Bagaimana menyikapi? Maksud saya ini kan persoalan kemanusiaan. Artinya kalau kita arti kemanusiaan, berarti kita sebenarnya menyikapinya itu menyikapi ganda. Maksudnya kita yang satu non Muslim menyerang negara non Muslim, kita merasa itu benar. Tetapi ketika non Muslim Israel menyerangnya, tapi itu tidak benar gitu. Itu maksud saya. Mungkin ini perlu dipanjang lebar. Tapi Bang itu. Tapi saya kira yang pertama tadi itu kan bukti-bukti ilmiah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Imam Ghazali sudah lama mengeluarkan satu teori namanya Nazariyatul Zubul itu.
Nah, akhirnya para ulama-ulama Islam ini memberikan satu statement dalam ilmu akidah, al-alamu mutaghayyirun. Alam ini Baik. senantiasa berubah. Ya, jadi itu saya kira semua itu bukti-bukti ilmiah dan kemudian disambung yang dinyatakan tadi. Kalau kita mau jadikan sebagai pengukuh bahwa betul-betul akan terjadi kiamat, itu tidak ada masalah. Ya. Cuma yang tidak bagus itu kalau dijadikan pengukuh bahwa tidak ada itu namanya kiamat, karena memang jelas kita dasar akidah kita kan Al-Quranul Karim sudah jelas. Kalau ada bukti ilmiah lagi bagus, lagi bagus. Ya, saya kira itu yang ini jadi tidak ada salahnya sebenarnya. Ya, kita kaji kita melihat juga ya kajian-kajian ilmiah itu, dan kita umat Islam ini yakin dengan kajian ilmiah itu. Ya, kemudian yang kedua tadi ini sebenarnya kita juga dari segi psikologi ya memang ada kan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Ya, sesama orang Islam ini pasti ada rasa ya empati, rasa simpati kalau ya kena musibah, kena apa. Itu tidak boleh. Itu psikologi. Ya, itu dari dalam, dan Nabi sudah memberikan bukti begitu. Jadi kita tidak boleh juga ini. Cuma yang kita jangan terlalu ambisi mau ya artinya menyelesaikan kalau ada umat Islam, tapi kalau tidak maka kita tidak terlalu ambil perhatian kan, seperti tadi ya Rusia itu dengan negara, karena di situ juga banyak umat Islam kan, banyak umat Islam juga, cuma tidak mayoritas ya. Kalau di sini juga bukan semuanya orang Islam ya, tetapi mayoritas umat Islam mayoritas. Nah, jadi mungkin dari segi psikologi lah ya, psikologi. Tapi sepatutnya kita sebagai umat Islam ini ya unsur kemanusiaan itu mesti tetap juga menjadi perhatian kita, karena itu adalah min khalqillah ya, ciptaan Allah. Ya, kita diminta supaya bagaimana memelihara ya, keamanan, memelihara jiwa ya dalam maqasid syariah kita, al-muhafadzah ala nafsi itu bukan hanya orang Islam itu ya, memelihara jiwa itu ya, itu bukan hanya jiwa orang Islam, bukan jiwa secara keseluruhan ya, jiwa secara keseluruhan. Jadi kalau kita kembali kepada maqasid syariah, maka sepatutnya kita tidak terlalu membedakan antara apa yang terjadi di kalangan umat Islam ini dengan yang terjadi di manusia-manusia lain, karena itu semua adalah masalah kezaliman antara sebagiannya. Kita tidak mau ya sesama umat manusia ini ada yang terzalimi ya, karena kita ada al-muhafazah ala nafs. Itu sudah menjadi kewajiban kita dalam syariah Islam ini. Alal nafsi itu bukan alal muslim, alal mu'min, alal nafsi bima'nan am ya secara umum. Artinya kita umat Islam dari sudut syariah wajib memelihara jiwa itu. Ya, kalau kita pahami secara ini ya jelas kan, kita tidak boleh membedakan. Cuma psikologi kita, karena Nabi semua sudah menunjukkan malam yahtama bi amril muslim walaysa minhum, apalagi al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Jadi banyak sekali memang ya, banyak sekali. Jadi ada memang lebih mendalam lagi lah ya, memang lebih mendalam. Itu psikologi dari dalam. Itu sebabnya di dalam pelajaran akidah kita kesatuan akidah itu sangat-sangat kuat dibanding dengan ya kesatuan kemanusiaan. Ya, itu tidak bisa dipungkiri itu. Ya. Dan saya kira orang lain pun begitu juga. Ya, orang lain pun, apalagi kita ini umat Islam.
Jadi saya kira itu yang apa namanya yang perlu kita pahami. Nah, jadi saya kira itu sajalah ya perlu. Jadi kita tidak bisa menolak ya dari sudut psikologi, dari sudut kejiwaan itu bahwa umat Islam, sesama Islam itu mesti ini ya. Dan selama ini umat Islam itu senantiasa ada rasa ya persaudaraan yang tinggi ya, kecuali ada yang mengganggu kan ya, seperti kita di Indonesia ada mengganggu ya, terkadang antar kita juga bermasalah ya. Jadi saya kira itu yang perlu kita pahami ya, dan itulah peranan ya agama di dalam kehidupan kita ini, tidak bisa dipungkiri ya, terutama Islam lah saya lihat ya, Islam. Kalau yang lain ini belajar dengan apa namanya perkembangan akidah, perkembangan agama. Kalau agama lain itu kan terlalu banyak firqah-firqahnya, golongan-golongannya, sekte-sektenya. Tidak ada agama yang apa namanya yang sedikit sektenya seperti Islam ini, tidak ada. Yang agama lain itu ribu-ribu golongannya. Ya, ribu-ribu golongannya. Saya pernah terbaca satu artikel ya orang Jepang buat ya bahwa kita di Jepang ini ya senantiasa berganti-ganti agama ya, ganti-ganti agama. Jadi dianggap bahwa kita ini di Nusantara ya katanya setelah ya memilih Islam ini katanya sudah tidak ada lagi pembaharuan agama ya, sudah tetap ya. Tapi sekarang Jepang kan sudah mulai berubah juga sama dengan di Barat. Setelah masuknya Islam, ya maka nampak ya kecenderungan dakwah Islam di sana sangat-sangat maju, sama dengan di Barat juga. Jadi memang nilai Islam itu agak berbeda ya, dengan agama-agama lain ini. Ya, ini perlu juga kita jadikan sebagai satu apa namanya perhatian. Ya, bahwa kita ini di dalam mendakwakan Islam itu ya kita tidak perlu ya terlalu gairah ya menjelek-jelekkan agama lain, karena justru dengan memperhebat ajaran agama kita, menyatakan kebenaran agama inilah yang menarik mereka ya, bukan karena kita menjelek-jelekkan agama lain ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak. Iya Bang, terima kasih banyak. Mungkin sudah cukup karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 di sini. Kita persilakan kepada Andre Garuta untuk membaca dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliya ma 'alimna minhu ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa ilman nafi'an wa shifaan min kulli da'in wa sakam ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah li takhrijil ulama'il qanitin والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعل منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدر نشر الشرائع الدينية بمنهاج السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التكادن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرم بلذة الاحتكام إلى الحق والخير وجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة برحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutabatu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bung ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Bung ya. Ya, selamat. Ya, Dr. Bang. Demikian pula kepada para hadirin dan hadirat. Terima kasih. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pakai.